Satu, dua, tiga. Ayo Pak, kita putar ke atas Pak. Jangan dekat-dekat Pak. Udah. Nah lo, aduh mau madamin api malah jadi jatuh kan, jadi Hati-hati heboh. ya, video tadi bukan trending topic tapi video of the day. Dan next top hashtag kita tadi guys tentang kisah pilu yang beberapa hari ini viral di media sosial dan sukses bikin netizen baper, yaitu hashtag layangan putus. Nah buat kalian yang belum nge apa sih ini, kebayangnya pasti ada anak main layangan lalu putus gitu kan, tapi nggak gitu. Ya, ini lebih dalam nih guys ya. Iya, jadi layangan putus itu semacam ungkapan hati seorang istri karena suaminya selingkuh hingga menikahi perempuan itu dan menceraikan si istri. Hiks. Terus pertanyaannya juga, masalahnya di mana Mar? Nah, kita simak deh kalau gitu tayangannya. Jadi deh, dalam artikel layangan putus ini, si istri mengungkapkan bahwa suaminya adalah pemuka agama dan punya banyak subscriber di akun dakwah YouTube-nya. Jadi itu yang bikin rame. Nah, tagar layangan putus jadi trending. Postingan ini bercerita tentang seorang perempuan dengan 4 anak yang diceraikan suaminya karena perempuan lain. Perselingkuhan dan poligami memang kerap ditemukan sih di di kota-kota besar lah Di ya. kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari. Nah, namun yang membuat netizen Indonesia ikut sedih dan baper karena cerita layangan putus ini benar-benar diungkapkan secara detail. Betul. Bak novel mulai dari kepedihan sang istri yang kesulitan finansial pasca diceraikan suaminya hingga suaminya yang sudah menikah lagi. Hiks. Dan yang bikin lebih baper nih guys, si suami dan istri barunya berbulan madu ke Kapadokia, Turki, kota yang pengen juga kota favorit si istrinya Wow, gitu. baik, saya sempat baca. Padahal tempat itu, Kapadokia, Turki ini adalah tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh si istri. Jadi guys, di dalam postingannya @mommy_asf ini, dia tidak menduga jika suaminya tergoda oleh pelakor karena suaminya itu tadi adalah seorang pemuka agama dengan subscriber di channel dakwah YouTube-nya tuh banyak, begitu sangat populer. Baik, hashtag layangan putus pun menjadi trending di Twitter hingga mencapai lebih dari 10.000 cuitan, mendapatkan lebih dari 20.000 retweet dan like. Hingga akhirnya banyak netizen yang mulai mengaitkan cerita ini dengan sebuah channel dakwah dan pemuka agama. Nah, hingga terungkaplah identitas para tokoh nyata, dugaan ya dari para tokoh nyata dan dari hashtag layangan putus ini. Channel YouTube terkait pun akhirnya menutup kolom komentarnya dan akhirnya juga sampai ada yang klarifikasi khusus mengenai karena merasa tertuduh ya, karena merasa tertuduh itu tadi. Well, gimana? Setelah heboh dan viral oleh berbagai spekulasi dari kisah ini, bahkan sempat ada ancaman penjara penyebaran cerita yang dianggap hoax oleh sejumlah pihak yang terseret. Akhirnya postingan asli dari akun @mommy_asf pun dihapus. Wow, viral banget sih ini memang. Di luar sana udah terbakar, emosinya panas ya, karena mohon maaf. Well, terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini ya, terlihat memang ada emosi dan juga kesedihan publik lewat cerita ini yang membuat fakta psikologis menarik nih kalau menurut saya. Ya, langsung saja kita tanyakan ke psikolog keluarga tentang cerita ini, serba-serbi cerita ini. Ada Mbak Novita Tandri. Iya. Mbak Novita, selamat sore. Sore Mas Dade, Mbak Maria Lizia. Mbak, cerita-cerita Sedih, semacam Pak, kita ini, lihat cerita-cerita semacam ini kenapa bisa sangat menyentuh netizen sih Mbak? Sampai baper banget bahasa kekiniannya. Sampai pada emosi gitu loh. Berarti positif dong. Netizen kita masih punya kesadaran dan punya hati nurani. Bahwa hati nurani yang salah satunya berfungsi sebagai norma moral yang subjektif ada di setiap netizen kita, karena manusia yang hanya satu-satunya makhluk yang punya melihat diri sendiri sebagai subjek dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, lalu menaruh posisi into their shoes gitu loh. Kalau saya jadi kayak keadaan ibu dengan 4 orang anak, 5 loh sebenarnya loh Mbak Maria Lizia, yang satu meninggal di usia bayi. Jadi kalau saya berada di posisi ya, lalu yang kedua, saya melihat bahwa dengan adanya teknologi, dengan adanya sosmed, para netizen juga ingin mengangkat berita-berita yang layangan putus. Gitu. Siapa yang paling duluan ini akhirnya terlepas bahwa ini berita nyata. Oke, tapi ini wajar nggak sih Mbak Novita? Dan kalau Mbak Novita sendiri nih kan melihatnya sebagai seorang psikolog dan sudah membacanya, kira-kira ini emang beneran berdasarkan kisah nyata nggak sih Mbak? Aku sulit untuk mengomentari bahwa ini kisah nyata atau bukan. Tapi di luar dari ini, kalau dalam ruang konseling
kejadian seperti ini sering sekali saya dapatkan, pengkhianatan, perselingkuhan, poligami di dalam satu pernikahan ya. Tapi yang buat saya melihat di zaman sosial media ini adalah bagaimana empati dari netizen begitu melihat ini, hati nurani untuk membela, hati nurani untuk turut merasakan apa yang dirasakan ini yang buat saya bisa dianggap sebagai hal yang positif. Tapi kalau satu kejadian hoax, banyak orang di luar sana yang dikait tertentu yang akhirnya merasa terluka, tersakiti atau bahkan dirugikan. Ya mungkin yang harus di-highlight juga asalkan netizen kita juga tahu batasan dan etikanya ya Mbak Novita ya. Bijaksana. Oke, terima kasih loh Mbak Novita Tandri sudah berbagi informasi di Lovira. Jadi kita menjadi tercerahkan tuh kan. Berarti kalau dari sisi psikolog itu sebenarnya perasaan yang positif deh. Ada empati di situ, ada simpati dari masyarakat dan harus publik. Tahu batasan dan etikanya. Nah, apakah kata warga